yang sudah itu yang membesarkan biji ini. Jagung di bawah. Sampai Jagungnya bekat. Jagungnya bekat tuh Pak, bilang kan Pak. dan itu pakai alat semua, tidak pakai tangan. Pokoknya PS yang ngomong sama Pak Kapten, Bupati Sawah, itu ini, pokoknya tanam aja saya yang beli katanya. Jadi makanya petaninya bagus lah. ini Pak Kapolres sama Pak Dandim dulu. Macak olahan itu berarti 5 kelola. Kelola pertama air, pengairan. Di belakang sudah dibuat drainase pengairan. Sebelumnya ini tergenang ya. Kalau jagung tidak cocok 2 hari tergenang aja jagung mati dia. Kemudian kelola kedua tata lahan. Ini lahan sudah ditata ya sebelum jadi jagung. Jadi udah teknologi. Yang ketiga adalah kelola ameliorasi dan pemupukan. Di sini sudah diberi rok fosfat. Rok fosfat yang bisa 5 kali musim tanam. Jadi 1 kali aplikasi bisa terus dipakai ya. Dan pemupukan juga ameliorasi. Nah, itu kelola yang ketiga. Kalau yang keempat adalah teknologi budidaya. Di sini kita pakai sistem zigzag. Bukan tanam biasa, zigzag sistemnya. Ini zigzag. Sistem zigzag ya, itu menambah populasi juga selang-seling. Dan yang kelima proteksi. Nah, ini contoh aplikasi pancak kelola lahan rawa untuk jagung. Nah, kita coba panen dan bisa dilihat nih ganal-ganal ininya ya. Itu ini adalah implementasi teknologi dari Balitra kerjasama dengan Dinas Pertanian. Ya, harapannya Pak. Harapan ini terus dilanjutkan, apalagi tadi fosfat alamnya masih bisa berfungsi nih. 5 kali musim tanam ya. Bisa diterapkan juga dengan ada teknologi itu alat panen. Setelah panen bisa langsung tanam. Ya, setelah panen, ketika panen langsung bisa diikuti tanam. Jadi bisa dilanjutkan oleh petani. Nah, harapannya dengan begitu jumlah jagung akan meningkat dan kalau kita fokus ke produksi jagung akan meningkat, juga pendapatan petani akan meningkat karena triple double hasilnya gitu. Jadi memang Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ini ingin mewujudkan ya misi dari visi Bupati Balikpapan, yaitu meningkatkan perekonomian berdasarkan teknologi pertanian berbasis teknologi pertanian. Jadi kita Dinas Pertanian ini mengembangkan potensi-potensi yang ada di lahan kita dengan menggandeng instansi-instansi terkait, misalnya tadi Balitra untuk penelitian pengembangannya, kemudian juga Dinas Transmigrasi, Kemendes, dan juga dinas-dinas terkait lainnya. Ini tujuannya tidak lain adalah untuk mengembangkan potensi Barito Kuala yang mana lahannya adalah lahan pasar surut. Kita manfaatkan seoptimal mungkin ya, sehingga produksi dan kesejahteraan petani akan meningkat dengan mengembangkan lahan yang dimilikinya. Artinya petani harus mengoptimalkan lahan yang dimiliki untuk mengembangkan komoditas pertanian. Untuk tanaman jagung yang dulunya belum dilirik oleh masyarakat petani di Barito Kuala untuk tanam jagung, tapi 3 tahun terakhir ini sangat meningkat perkembangannya. Tahun 2018 itu kita baru 2000-an hektar, tapi ini 2020 kita sudah tanam 4.300-an hektar. Untuk desa Sidomakmur ini sendiri adalah yang terluas, Pak. Di sini sekitar 70 hektar. Kemudian untuk sekecamatan Marabahan ini seluas 245 hektar. Jadi ini kecamatan Marabahan yang terluas. Di lain juga ada di Kecamatan Wanaraya, Tabunganen, dan tersebar di di kecamatan lainnya. Untuk hasilnya sendiri? Jadi hasilnya cukup menggairahkan bagi petani. Produktivitasnya itu sekitar 54 kuintal per hektar pipilan kering, dan ini masih di bawah provinsi. Yang provinsi itu 58 kuintal per hektar, sedangkan nasional itu 56.
Jadi yang kita ini masih tadi 13,3. Nah, kalau yang ini ya ubinan 13,3 itu kalau kita hitung itu sekitar 86 kuintal per hektar. Jadi ini sangat di atas potensi nasional. Jadi dengan teknologi yang disampaikan, diinformasikan oleh Balitra itu bahwa sangat meningkatkan daripada produktivitas yang kita rata-ratanya 54 kuintal per hektar, ini ubinan tadi ini menjadi 86 kuintal per hektar. Nah, kami mengharapkan kepada petani untuk terus menerapkan ya, karena ini sangat efisiensi teknologi yang disampaikan oleh Balitra ini. Tadi disampaikan bahwa 1 kali pemupukan itu bisa untuk 5 kali tanaman jagung. Nah, sehingga biaya yang dikeluarkan itu sangat efisien. Kemudian juga jagung sekarang ini harganya lumayan mahal, sehingga ini menggairahkan bagi petani kita untuk mengembangkan jagungnya. Dan ke depan ini untuk jagung kita terus meningkatkan pengembangannya, di mana pemerintah Barito Kuala melalui Dinas Pertanian membantu juga fasilitas-fasilitas ya, seperti Alsintan dan juga teknologi-teknologi penyuluhan yang disampaikan oleh petugas di lapangan. Terima kasih. Bupati, Barito Kuala, Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Kejari, dan kami dan SKPD, Pak Camat, Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan semua yang hadir. Puji syukur kita sampaikan kepada wilayah Robi bahwasanya kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan ini baru pertama kali saya kesini, Bu. Saya baru dilantik Mei, baru gabung Juni, jadi masih baru. Kemudian kemarin saat saya laporan Pak Mawardi, Pak ada panen jagung di Batola. Berapa luasnya? 1 hektar. Karena arahan Menteri itu 50 hektar. Yang kalau panen raya kalau di Kementan, Bu. Kalau saya nggak datang, saya bilang gitu, Bu. Kemudian kontak Bu Kadis katanya Bu Bupati mau ke sana. Iya, wah saya harus datang Pak Mawardi, saya akan datang. Akan berguru ke Bu Kadis. Bu Bupati, maaf, Bu Bupati. Dan alhamdulillah, Bu, saya lihat pertanaman tadi ya cukup bagus. Bulan lalu kami ke Plehari, tidak sebesar ini Bu Kadis, ini jagungnya. Plehari agak kecil. Di situ kita 5 hektar, berarti 45 hektar. Di sini baru 1 hektar. Dan target saya 50 hektar lah, Bu, untuk ini. Dan itu kuncinya ada di petani, bukan di kami, karena kami tidak mau lah. Kita bantu teknologi, dan ini Bu Bupati implementasi panca kelola lahan rawa. Jadi panca kelola lahan rawa itu 5 cara kelolaan rawa. Pertama pengairan, ini tadi pengairan, kemudian tata lahan ya. Di sana Bu Bupati dipasang itu saluran, tadinya nggak ada saluran, sehingga menjadi lebih kering ya kalau kita ini kan. Kemudian varietas, kemudian budidaya, pengapuran dan proteksi. Dan Bu Bupati dilaporkan kami di sini aplikasikan Ropospat, bukan TSP. Ropospat itu 1 kali aplikasi bisa 5 kali musim tanam. Jadi yang ini masih bisa 5 kali lagi nih, 4 kali 5 kali lagi, nggak usah diberi lagi. Yaitu slow release itu bisa terus digunakan ya. Kemudian ada teknologi jejak, Bu, tanamnya itu di jejak GSZ gitu. Itu menambah populasi. Kemudian asiltan, Bu, tadi ada alat panen langsung keluar, langsung dipotong jagungnya ya. Kemudian dipangkas bawahnya bisa langsung ditanami. Kemudian alat-alat bumbun, karena kunci di jagung itu akarnya jangan sampai ke atas, harus dibumbun. Pakai asiltan juga, Bu, mengurangi biaya ya. Jadi pakai alat, dan itu bisa reduksi cost 70%. Bisa mereduksi cost 70% untuk petani. Jadi saya yakin atas arahan Bu Bupati nanti, kemudian dukungan dari Kementerian Pertanian juga, karena arahan Pak Menteri untuk meningkatkan produksi, meningkatkan produktivitas, juga membantu pembangunan ekonomi wilayah. Dan yang lebih penting di sini juga arahan Bapak Presiden, bagaimana petani semangat bertanam di masa Covid. Ini penting, semangat bertani. Kalau petani kurang semangat, yang memberi makan siapa? Sudah pada sakit, makanan tidak ada lebih.
parah lagi. Alhamdulillah di semangatnya ini, dan ternyata saya juga diundang oleh kelompok tani. Alhamdulillah baru kali ini saya berarti semangatnya bagus sekali Bu. Dan saya lebih semangat lagi mendukung apa yang kurang. Tadi tanyakan apa yang kurang di sini. Nanti kami komunikasikan dengan Kementerian Pertanian, apalagi potensinya 8 bersama tadi ya. Nah itu, kemudian udah ada MOU dengan Kalaut untuk pasar. Nah ini kan suatu kesempatan ini Bapak Ibu petani, ajak teman-teman yang lain, kelompok tani yang lain, coba diskusi dengan penjuru, laporan ke kami apa yang kurang, karena kami Balai Penelitian Rawa Nasional ya, tidak hanya Kalsel. Jadi nanti kita coba apa yang bisa kita kontribusikan untuk Batola. Itu bukti apresiasi Kementerian Pertanian karena Batola ini bisa sumbangsi padi terbesar secara nasional. Jadi wajar kalau Kementerian Pertanian lebih memperhatikan Batola. Ya, karena Batola itu memperhatikan Kementerian Pertanian itu, seperti itu. Barangkali itu Bu Bupati, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada silap. Bila tapi pada daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ton minimal. Memang luar biasa. Minimal Pak, ada yang 14 ton, ada yang 20 ton. Jadi di sini ada pengumpulnya Pak. Nah, jadi di sini ada beberapa truk dibawa ke Balikpapan. Tim pemasaran. Iya, tim semangka. Kalau jagungnya cuma beli hari aja. Di sini ada pengumpul. Jadi kalau saat ini jagung ini tidak ada mengeluh Pak soal pasarnya mereka. Nah, kalau dulu nggak payu Pak. Yang ngeluh apanya? Nah, yang ngeluh itu sarananya lah. Nah, karena ayo tanam jagung masuk lebih luas, tapi justru benih aja Pak. Ini pakai rok fosfat kan? Ini kemana pakai rok fosfat? Bisa 5 kali musim lah ini rok fosfat yang bercepat. Nggak usah perlu lagi. Kalau ini nggak perlu tambah lagi 1 kali aja. Oh gitu Pak ya? Rok fosfat sampai 5 kali Pak? Oh, 4 kali 5. Langsung naik. Kali rok fosfat karena bisa dia 5 kali. Ya. Oh 5 kali tanam. Keluarnya sedikit-sedikit. Kalau TSP langsung bilang. Nggak usah lagi. Karena ini rok fosfat di Marban belum ada. Ya itu bisa ya. Oh enggak. Tapi kan bisa dikompromikan. Musim berikutnya nggak usah pakai rok fosfat. Ya kita sudah ada. Masih kawal kan Pak? Salah ya 5 musim ya? Awal lah. Oh enggak.